guys, oke, jadi sekarang saya ingin bikin video suatu ide yang kalian tidak tahu dan saya akan ungkapkan sekarang ya. Lihat sini. Nah, ini ya kita pakai teknik DTG. Nah, ini langsung ngeprint color guys. Kalian lihat ya, hasilnya juga bagus banget ya, keluar banget dia. Ya. Nah, di situ ada dot-dot tuh sebelah kiri tuh, dot-dotnya ada. Ini kita langsung ngeprint color dan ini cost-nya kecil banget guys. Cost-nya kecil banget. Lihat ya. Dari settingan color ya, ini cuma 100% ya kita pakai settingannya, dan ini low cost banget dan langsung prosesnya cepat ya. Oke, jadi kalau kalian pakai teknik DTF, kalian harus ngeprint dulu di kertas ya kan, terus ditepungin, di hot gun, ribet ya kan. Kalau pakai teknik DTG kayak gini, langsung press, print, langsung color, press 60 detik langsung ngeprint, color, langsung jadi. Nah, jadi bagi kalian itu, kalian harus kritis. Oh, berarti kalau DTG yang bisa DTF itu keren banget. Saat kita ngeprint di kaos warna muda, langsung ngeprint color dengan teknik DTG itu langsung cepet. Tapi kalau nanti ngeprint kaos warna hitam atau gelap, kalian bisa pakai teknik DTF ya. Dan ini mesin ini bisa pakai DTF. Jadi kertasnya ditaruh, ditatakan, langsung ngeprint DTF, ditepungin, langsung di hot gun, selesai. Jadi ada dua teknik dalam satu mesin ya guys. Ya, jadi kalian harus kritis ya. Kalau nyablon di kaos warna muda, ya udah ngeprint DTG. Kalau ngeprint di kaos warna gelap, ya udah pakai teknik DTF ya. Jadi dua-duanya bisa low cost. Bayangin kalau ngeprint di kaos warna muda seperti ini, kita pakai teknik DTF. Nah, itu budgetnya lumayan ya, pakai kertas, pakai tepung. Tapi ini loh, lihat budgetnya sangat dikit banget. Ngeprint color doang, press kaos langsung ngeprint color. Ya, ini ya. Jadi makanya saya dari kemarin itu saya bilang, saya bukan masalah printer DTF yang datang ke Indonesia, bukan, tapi teknik DTF itu yang saya keberatan untuk mengambil 100% teknik itu. Kenapa tidak dikolaborasikan dengan teknik DTG? Yaitu dengan cara seperti ini, ngeprint di kaos warna muda DTG, ngeprint di kaos warna gelap DTF. Jadi itu guys. Jadi harus berpikir inovasi bagi kalian ya. Jadi ya ini mesinnya bisa DTG dan DTF. Oke, kita lihat aja langsung. Good looking view. Oke guys, ya ini sudah selesai ya. Ini pakai teknik DTG ya. Tuh. Lihat ya. Tuh. Dan hasilnya itu nyatu sama kaos, lihat ya. Tuh, nyatu sama kaos, lihat tuh. Tuh. Oh, nyatu sama kaos, nggak ada istilah retak-retak ya. Tapi ini sistemnya kalau di sablon manual namanya discharge. Ini discharge tuh, lihat tuh ya, nyatu sama kaos. Tuh, kalau kaos warna putih keren banget dipakai teknik DTG ya. Nanti kalau kaos hitam baru teknik DTF. Jadi harus cerdas ya. Ya, mantep banget ini. Tuh, ya. Kelihatan Will. Mantep ya, nyatu sama kaos dan nggak nembus tuh. Ya. Sip. Dan ini bisa disetrika ya. Jadi bisa setrika karena dia nyatu sama kaos. Tuh. Kalian kalau pakai kapanpun, umpamanya setahun lebih, paling nanti cuma penurunan warna tapi tidak retak ya, karena dia sistemnya nyatu sama kaos atau discharge kalau di sablon manual. Oke guys, jadi ini kita sedang ngeprint nih, lihat ya. Ini ngeprint color dulu ya, baru nanti tinta putih. Tapi bagi kalian, kalau kalian pengen nyablon warna putih sama color bersamaan, itu bukan mesinnya yang dirubah, tapi software Acrorip yang dirubah. Ini software Acrorip 709, dia nggak bisa langsung ngeprint putih sama color bersamaan. Tapi kalau Acrorip 903 itu bisa. Jadi kalian gampang sesuai dengan keinginan aja. Kalau saya lebih
suka 709. Jadi kalau kalian pengen nyablon langsung color putih bersamaan, itu pakai Acrorip 903, dan kami pun punya. Jadi bagi kalian ya tinggal minta aja, Bang, saya mau Acrorip 903 yang ngeprint tinta putih sama color bersamaan ya. Jadi itu tergantung selera. Ini sekali lagi kita mau nyablon untuk kaos gelap ya. Kaos gelap lebih irit pakai teknik DTF ya. Jadi sekali lagi ini mesin bisa DTF, bisa DTG. Ada yang bilang, Bang, abang kan jual DTG. Enggak, saya jual DTF. Ini DTF nih, bisa lihat ya, ini DTF. Dan saya tidak setuju ya dengan mesin yang pakai roll yang panjang kayak gitu, yang sering paper jam. Jadi kalau disuruh ngeprint paper jam, nih lihat ya, sini lihat ya. Ini kan kertas ya. Kalau kita pakai lembaran kayak gini, ini kan lembaran pakai magnet ya. Lembaran itu dia bisa iritin kertasnya. Tuh irit banget, bisa dikatasin lagi. Tapi kalau roll itu biasanya dia ngeprint langsung di tengah ya. Kadang kayak gitu. Jadi kalau DTG nggak mungkin ngeprint di tengah. Sedangkan yang kita butuhkan untuk nyablon kaos standarnya itu A3. Jadi kalau sisanya itu space-nya nggak sampai A3, berarti kan kebuang kertasnya. Ya cuma bisa ngeprint logo-logo kan. Jadi ya gitu, kalau pakai lembaran kayak gini ya, sistem DTF seperti ini yang pakai lembaran itu irit kertas jadinya. Jadi seperti itu ya. Kalian harus kritis. Ini kok gini, oh kayak gini. Jangan langsung terima dan percaya vendor-vendor yang kalian ikuti. Jadi harus riset, harus lihat video-video yang lain ya. Jangan idealis, jangan terlalu idealis. Jadi kita open semua informasi. Ada juga ya isu ya, ada isu juga. Saya kemarin juga searching di internet. Itu kalau kalian tahu ya, ada mesin DTF yang mereka bilang mesin DTF, padahal itu pakai Epson L1800 gitu loh. Itu harganya melebihi harga printer DTG dan DTF ini ya. Harga sini umpamanya 16.800.000 ya, paketan yang tanpa hot press 16.800.000. Kalau pakai hot press 19.600.000. Itu harganya itu melebihi 20 juta harganya. Sedangkan 20 juta itu tidak pakai hot press, dan itu cuma printer DTF aja dan nggak bisa DTG. DTF aja, dan itu printer Epson L1800 yang dikemas menggunakan casing mereka dan ditambah sedikit tombol maju mundur ya untuk menghilangkan paper jam. Itu harganya 20 juta guys, paketan itu. Jadi kalian gimana ya, maksudnya printer DTG kita aja harganya yang bisa DTG sama DTF, ini lagi ngeprint DTF, itu harganya itu cuma 16.800.000 gitu ya. Jadi aneh banget gitu. Dan ini saya ingin informasikan, jadi ada fakta-fakta tentang teknik DTG dan teknik DTF. Fakta yang pertama adalah tinta DTG sama DTF itu sama. Jadi bagi kalian yang tanya, Bang, tinta DTG itu kayak mana? Tinta DTF sama. Tinta DTG sama tinta DTF itu sama ya. Itu fakta yang pertama. Jadi nggak usah ganti-ganti tinta. Jadi ini tintanya bisa DTF, bisa DTG. Dan bagi kalian, kalau ada yang bilang vendor tinta DTF universal, tinta DTF untuk DTF aja, itu kalau bagi saya ya, kalau saya kan punya temen yang OCB itu yang di video sebelumnya, dan dia informasikan ke saya tinta DTG sama DTF itu sebenarnya sama. Sampai Indonesia aja mereka langsung menamakan universal, mereka menamakan ini tintanya khusus DTF, padahal itu sebenarnya tintanya itu sama ya. Itu cuma teknik marketing ya, teknik marketing agar produknya itu banyak jenisnya, agar pesaing yang di luar sana kalah, karena mereka mikirnya, calon konsumen itu mikirnya, oh di vendor ini ada tinta khusus DTF, ada tinta khusus DTG sama DTF, kok di vendor yang lain nggak ada. Nah, mereka milih vendor yang banyak variasinya itu. Jadi itu cuma teknik marketing. Jadi kalian juga harus kritis, harus mengetahui teknik-teknik kayak gitu. Jadi jangan sampai dibodohi oleh vendor yang kalian ikuti. Jadi segitu. Banyak nanya lah gitu ya. Contoh yang saya bilang teknik marketing ya. Jadi banyak tuh vendor-vendor di luar sana itu jual mesinnya itu ada paket ini, ada paket ini, ada paket ini, banyak paket. Jadi mereka membuat seperti itu agar bervariasi produknya ya. Itu juga teknik marketing ya. Itu cuma untuk mengelabui calon konsumen ya, agar mereka itu memilih jebakan gitu loh. Padahal sebenarnya sama aja, sama kayak tinta yang beredar di Indonesia ini. Kalau tinta DTF ya tinta DTG sama, bisa. Dan satu lagi ya, fakta yang kedua, itu printer DTG
sama printer DTF itu sama, yaitu pakai Epson L1800 ya. Jadi bagi kalian yang kalau bilang, oh printer DTG sama DTF itu kan beda. Tidak, ini printernya sama, pakai Epson L1800. DTF dan DTG itu teknik DTF pakai tepung, teknik DTG ngeprint langsung ke media. Jadi itu bukan jenis printer tapi teknik. Ini buktinya, ini lagi nyablon DTF ya. Dan tadi sebelumnya nyablon pakai DTG. Satu mesin bisa DTG, bisa DTF. Jadi jangan pernah bilang lagi, "Bang, abang menangin DTG karena abang jual DTG." Bukan, saya juga jual DTF. Ini DTF ya. Kita juga ada paket tepungnya. Nih, paket tepung. Tepungnya ada, kertasnya ada ya. Ya itu seperti itu ya. Jadi printer DTG ini yang bisa DTF ya, bisa untuk apapun. Jadi kalau nyablon kaos warna muda pakai DTG, nyablon di kaos gelap pakai DTF. Teknik ya, kita bilang teknik ya. Terus nyablon logo pakai DTF, nyablon desainnya kecil pakai DTF, nyablon di mana lagi? Nanti kita coba nyablon di akrilik pakai DTF, nyablon di kayu pakai DTF. Mesin ini multifungsi, bisa DTG, bisa DTF ya. Kalian juga harus cerdas lah. Jadi kita beli mesin yang fleksibel. Jangan beli mesin yang bisa cuma DTF aja. Oke, ya ini lagi ngeprint tinta putih. Mulai sekarang kalian harus mulai cerdas ya. IBDTG itu buat video ini untuk meluruskan semua ya. Nggak ada istilahnya printer DTG atau printer DTF, tapi yang ada adalah teknik DTF dan teknik DTG. Ya, mesin kami di sini bisa teknik DTF dan bisa teknik DTG ya. Ini ngeprint lembaran. Kita lebih suka ngeprint dengan cara lembaran seperti ini ya, karena lebih irit kertas ya dibandingkan sistem roll yang bikin paper jam terus tiba-tiba ngeprint di tengah-tengah kertas, jadi sisa dari kertas itu kebuang sia-sia, sayang. Dan apabila kalian bilang, "Bang, kok printer DTF-nya nggak bisa langsung ngeprint putih sama color bersamaan?" Kalau itu cuma permainan dari software ya. Jadi kalau kalian mau ngeprint tinta putih sama color bersamaan, itu menggunakan Acrorip 903 dan kita juga punya. Tapi kalau pribadi saya lebih suka Acrorip 709 yang ngeprint tinta color dulu baru tinta putih. Ya, ini penampakan mesin yang bisa teknik DTF dan DTG. Oke, ya ini sudah dingin ya. Nah, ya kita kupas ya. Oke, kupas pelan-pelan. Ya, jadi jangan sekali-sekali bilang IBDTG nggak jual DTF ya. Ini DTF namanya. Sudah? Dah, ini udah selesai ya. Nah, ini teknik DTF ya. Tuh, teknik DTF tuh ya. Dot-dotnya tuh. Raster. Tuh. Dan memang teknik, kalau kenapa saya bilang DTF itu kurang kalau selera saya ya, karena memang tuh bentuknya kayak ada efek plastiknya. Nih, nggak bohong saya. Tuh bunyi tuh. Bunyinya kayak plastik gitu loh. Dan pori-pori kaos ya, pori-pori kaos ini ketutup sama DTF ini. Jadi badan kalian nggak bisa napas gitu loh, panas jadinya. Karena kayak ditempel gitu loh. Jadi pori-porinya ketutup semua kalau pakai DTF ini. Kalau DTG ya enggak. Tuh. Ya. Oke. Saya pakai dulu ya bajunya nih. Teknik DTF ya. Tuh. Mantap. Mantapan. Oh ya, pori-pori kaos itu memang ketutup semua, tapi ya tergantung selera. Tapi bener nih, tuh masih ada efek kertas-kertasnya, tuh kalian bisa dengar tuh ya. Terus juga dia kayak apa ya tuh, kayak ada lengket-lengketnya gitu loh. Ya itu tergantung selera sih. Tapi intinya ya hasilnya mesin kita bisa DTG maupun teknik DTF. Jadi bagi kalian tadi kita low budget banget di nyablon kaos warna muda langsung color, itu low budget. Dan ini low budget juga nyablon di kaos warna gelap pakai teknik DTF. Jadi kalian harus harus cerdas kalau nyablon ini pakai ini, nyablon ini pakai ini. Nanti kita nyablon logo pakai teknik DTF. Kita nyablon akrilik pakai DTF. Nyablon di kayu pakai DTF gitu ya. Oke, ini udah ngeprint color ya. Kita coba langsung ngeprint tinta putih. Kita pencet tombol kuning ya. Sekali lagi ini printer DTF ya. Kita coba untuk ngeprint DTF dan kita ke Acrorip, lalu nggak ada perubahan ya, langsung saja file print ya. Ini 1, ini 0. Oke, print. Kita ngeprint tinta putih.
Ya, ini ngeprint tinta putih. Oke ya, sebentar lagi selesai. Ya, ini teknik DTF. Lihat ya, ini sangat-sangat presisi ya. Semua ketutup sama tinta putih, lihat ya. Tuh, ketutup semua sama tinta putih, tidak ada yang tidak ketutup. Nah, ini menandakan printer DTF DTG kita presisi tingkat tinggi. Ya, oke. Ya, kita menggunakan magnet untuk mengunci kertasnya. Oke, langsung magnetnya dibuka. Oke, langsung tinggal kita tepungin. Tepung. Jadi kita coba untuk nempel DTF-nya ini ke akrilik, ke media akrilik dan kayu. Jadi ada dua desain yang kita sudah edit di Photoshop. Jadi langsung ngeprint dua desain. Sekarang mesin kita itu bisa untuk ngeprint di berbagai macam ya. Karena dengan adanya teknik DTF ini yang menyempurnakan mesin kita, bisa ngeprint di kayu, di akrilik, di topi ya, dan bagian-bagian yang susah seperti di dekat kancing atau di logo di lengan kecil kayak gitu. Jadi yang sulit-sulit untuk dijangkau dengan teknik DTG, dengan adanya teknik DTF, mesin kita lebih sempurna lagi ya. Tepungnya kalau udah selesai bisa dituang lagi penampungan ya, disentil-sentil udah. Kita kasih jarak seperti biasa. Langsung videonya kita skip aja biar cepet ya. Ya, ini sudah dibakar tepungnya. Kita gunting dulu ya. Dan kali ini kita menggunakan alternatif setrikaan ya untuk nempelin ke akrilik dan kayu. Kemarin kita juga menemukan video dari konsumen kita di YouTube. Jadi dia ngeprint nempelin kertas DTF-nya itu di topi dengan menggunakan setrikaan. Oke teman-teman, ini alat yang digunakan, saya press menggunakan setrikaan teman-teman. Oke, kita mulai aja ya videonya. Ini dia hasilnya. Kalau teman-teman kita pegang, ini kayak karet di hasilnya ya. Jadi banyak banget alternatif lain ya, sesuai dengan kreasi kalian lah ya. Ya, kayu dulu aja. Kita panasin dulu setrikaannya ya. Kita panasin baru kita pakai. Oke, sekarang kita gunain kertas yang udah nggak kepake nih ya. Ya, ini buktinya bahwa kalau pakai mesin kita ini kertas kecil apapun masih bisa ya. Masih bisa dipakai ya. Tuh, ini tinggal dilakban aja sini. Jadi bagi kalian ya, kelebihan mesin kita ya. Jadi semua kertas sekecil apapun bisa dipakai ya. Tuh ya. Jadi kalau pakai printer yang kertas itu belum tentu sekecil ini bisa ketarik gitu. Kalau dengan mesin kita yang udah dijadiin seperti ini, sekecil apapun kertasnya masih bisa dipakai. Jadi irit. Oke, kita coba ngeprint logo ya. File print 01. Print color dulu, kecil aja. Jadi bagi kalian ya, kalau kalian pakai printer yang katanya printer DTF tapi sebenarnya printer kertas, kalau kertas kecil itu nggak bisa ketarik guys. Kalau DTG mesin kita ini yang sudah dijadiin seperti ini kertas kecil apapun bisa, karena tinggal dilengketin aja kertasnya ke tatakan. Jadi mesin kita ini ya, walaupun tidak ada kertas, dia bisa ngeprint di tatakan ya. Jadi tidak ada lagi pendeteksi kertasnya lagi ya. Jadi apapun yang ada di tatakan di print. Jadi mau kecil apapun masih bisa dipakai. Tuh, kita ngeprint logo kecil banget. Ya, ini salah satu kelebihan printer kita. Printer DTF DTG kolaborasi. Oke. Print tinta putih dengan desain yang sangat-sangat kecil. Logonya print sini aja ya. Kita ngepress logo dulu.
Jadi dengan ada teknik DTF, mesin kita jadi semakin canggih guys. Kita press dulu ya. Nah ini kita coba di kayu ya. 25 detik. 25 detik. Agak tekan dikit, jadi jangan digesek ya. 25 detik. Oke, 25 detik make. Ya, pindah lagi. Ya, sebelah satunya lagi karena desainnya agak lumayan gede. Udah, 1 2 3. Oke, tunggu dingin aja deh. Kita klet nanti. Nah, ini sekarang di akrilik. Bagian bawah dulu. Ya. Nih logo. Tuh ya, tanpa ada sisa. Oke, di press dulu 35 detik. 35 detik. Ya, ini udah jadi logo. Oh ya, kecil. Mantap ya. Tuh, mesin kita jadi komplit. Jadi punya teknik, bisa DTF, bisa DTG ya. Tuh, bisa logo, bisa ini. Mantap. Sip ya, berhasil. Oke, ini udah dingin ya. Kita kelupas pelan-pelan. Keren ya. Tuh ya. Tuh. Jadi kayu kalian sekarang sudah ada desainnya. Tuh. Tuh ya. Jadi sekarang ini tinggal di press lagi ya. Biar lebih kuat. Oke. Sip. Tahanan gambarnya sudah bisa diuji.